Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Ketua kelasnya siapa di sini? Bunga. Oke. Sini apa? Itu Bu. Ke depan aja, bawa baik. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, kembali dari Ibu. Baiklah, sebelum memasuki materi kita hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kata motivasi. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Bu. Bunga Ezila, hadir Bu. Daniarsti, hadir Bu. Tadi kenapa telat jamnya? Tacat Bu. Lain kali jangan diulangi ya. Baik Bu. Maaf Bu. Fitria Kuturunada, hadir Bu. Sesi Nasari, hadir Bu. Dia Ardia, hadir Bu. Natasha Rizky, hadir Bu. Oke, baik. Bu, Nadia Melia tadi katanya sakit Bu. Ada suratnya nggak? Tapi nggak ada suratnya. Emaknya kambuh Bu. Oke. Suratnya ada nggak? Enggak Bu. Baik, sebelum memasuki pelajaran kita di sini, Ibu akan membagikan beberapa undian untuk pembagian kelompok kita. Mulai dari Natasha Rizky, silakan maju. Ya. Maju, maju. Apa sihnya? Oh, boleh dibuka Bu. Boleh. Ciluba hanya di tabung. Hanya berapa ya? 3 Bu. Kelompok 3 Bu. Salah Bu. Natasha, kelompok berapa? 2. Dia? 2. Nah, ini 1. Berarti Rasanya rasanya kelompok ini 1. Udah duduk berdasarkan kelompok? Udah Bu. Oke. Di sini ada yang sudah membaca materi yang sudah Ibu bagikan semalam? Belum? Belum. Baterai HP saya habis lampu mati. Oke. Jadi materi kita hari ini mengenai sejarah sebagai ilmu dan peristiwa. Di sini ada yang bisa menjelaskan sedikit sebelum kita memasuki materi kita. Bu. Ini sejarah ya Bu. Ya, sejarah sebagai ilmu dan peristiwa. Saya Bu. Oke, silakan. Sejarah dikatakan sebagai ilmu, artinya suatu peristiwa dapat dibuktikan kebenaran dan faktanya lewat serangkaian metode ilmiah. Itu saja. Iya Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan materi kita? Saya Bu. Oke, silakan Bunga. Sejarah sebagai ilmu peristiwa adalah sebuah kenyataan yang terjadi pada masa lalu, dan sejarah sebagai kisah didefinisikan sebagai pengisahan sebuah peristiwa sejarah yang diceritakan dan kembali dari generasi ke generasi yang lain. Oke, baik. Di sini Ibu akan memberikan sedikit pengertian dari materi kita hari ini, materi inti hari ini.
berdasarkan data dan sumber yang sudah divalidasi. Nah, di sini kan tadi Ibu sudah membagi kelompok kan, ada 3 kelompok. Sebelumnya Ibu meminta kalian untuk mendownload aplikasi quiz pada setiap kelompok satu aplikasi, satu handphone. Di Google nggak bisa ya Bu? Di Play Store aja. Satu kelompok satu handphone. Memori nggak ada Bu? Nggak bisa dibagikan linknya gitu Bu? Bisa. Bentar ya. Quiz. Jadi nanti setelah kalian mendownload aplikasinya, Ibu akan meminta kalian untuk membuat soal dan jawabannya dan ditampilkan di depan kelas menggunakan monitor kita nanti. Mengerti? Bu, ya. Materinya tentang itu ya, sejarah sebagai ilmu dan peristiwa. Baik Bu, bikin sebanyak 5 pertanyaan. Nanti setiap pertanyaan kalian bikin 5 poin. Baik Ibu. Satu pertanyaan 5 poin. Ya. Pakai ABCD ya Bu? Sampai dia ya. Lima soal ya Bu? Ya. Bentar Bu, masih 50% Bu. Ibu tunggu 10 menit ya. Ya Bu. Mana ya? Bu, misalnya definisi sejarah bisa Bu soalnya. Definisi bisa. Baik, sebentar kalian menunggu aplikasinya di-download. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah sebagai peristiwa. Bu, ini itu main HP. Handphone dia ya? Iya Bu. Enggak Bu. Handphonenya dibuka untuk pelajaran aja ya. Iya ini bukan untuk pelajaran. Buka fitnah Bu. Oke, jadi kita membacakan materi kita yaitu sejarah sebagai peristiwa memiliki arti bahwa sejarah merupakan kenyataan atau realitas yang terjadi pada masa lalu. Untuk menilai kebenarannya, sebuah peristiwa sejarah harus memiliki bukti-bukti yang menguatkan seperti saksi mata peristiwa, peninggalan-peninggalan, dokumen dan catatan. Bu, ya, Saya mau bertanya boleh Bu? ya. Mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu dan peristiwa? Baik, pertanyaannya bagus. Nah, sejarah dikatakan sebagai ilmu dan peristiwa karena merupakan pengetahuan terkait masa lalu yang disusun secara sistematis sesuai kajian metode ilmiah. Sebagai ilmu sejarah, sudah bisa aplikasinya? Sudah Bu. Boleh dilihat satu-satu. Bentar ya. Per kelompok atau per satu Bu? Per kelompok.
peristiwa lagi. Baik Bu. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Kamu nggak ngerjain ya? Habis sejak dulu ya, mau jadi Dia main terus dari tadi. Kasih 5 menit lagi ya, biar selesai. Mama kamu kan ada materi sama aku. Cari lah, itu udah kan? Udah. Ya. Ini bisa nggak Bu untuk ganti pertanyaan dari nomor 3? Ini sebagai ilmu ya? Ya. Ini bisa nih. Yang saya tanyakan sama ibu tadi bisa nggak, Bu? Oh bisa. Itu termasuk materi. Oke, Bu. Baik Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Yeay. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3, Bu. Oke. Udah ya? Oke, kita mulai menampilkan kuisnya ya. Ya, Bu. Ada yang tahu metode kita apa hari ini? Diskusi, Bu. Salah. Aktif metode. Salah. Hampir mendekati Bu. Sama saya sharing, Bu. Ya apa? Sharing. Apa tadi? Sharing. Oke betul. Lebih tepatnya active knowledge sharing ya. Oh, iya. Apa, Bu? Active knowledge sharing. Active knowledge sharing. Jadi kita saling bertukar pendapat sama teman-teman kita yang lagi presentasi di depan nanti. Oke, kita mulai ya. Baik, di sini kelompok berapa yang sudah selesai kuisnya? Ini, Bu. Oke, ada yang berani maju kami duluan? Kelompok 3 ya? Ya, Bu. Oke, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Daniel sebagai moderator dan ini teman saya, Punya juga media. Di sini kami akan melontarkan pertanyaan tentang kuis yang sudah diberikan oleh Ibu dan dengan materi tentang sejarah sebagai ilmu dan peristiwa akan dijelaskan oleh Bunga. Pada Bunga, saya silakan. Jadi teman-teman kalian di depan ini akan menampilkan 5 soal yang sudah dibuat tadi dan di sini kalian akan berinteraksi sama mereka untuk dijawab pertanyaan yang sudah mereka buat, yang sudah mereka buat. Baik, soal pertama yaitu sejarah sebagai suatu ilmu memiliki teori. Teori dalam sejarah muncul setelah sejarawan. Jawaban pertama yang A menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti baru. Yang B menemukan kesimpulan dalam penelitian. Yang C memanfaatkan ilmu-ilmu bantu dalam penulisannya. D menyelesaikan langkah-langkah dalam metode sejarah. Ada yang bisa menjawabnya? Kali Bu. Menurut nomor 1 jawabannya apa? B. Ya. Menemukan kesimpulan dalam kelompok 2. Kelompok 2 jawabannya apa? A. Menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti baru. Oke. Kenapa bisa A? Disebutkan alasan
dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5. Nanti teman-teman ingat ya jawabannya apa dari mulai nomor 1. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, kelompok 2 jawabannya B, Bu. Kalau dari kelompok 1 C, Bu. 1, 3, dan 4. Satu jawaban. Ayo, C atau apa tadi? Kasih kekuatan stepnya. Oke. Jadi nomor 4 kita pilih yang mana nih? Nanti ada nggak Bu salah jawabannya? Terus soal terakhir, dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu yang abadi, unik dan penting. Sebuah peristiwa sejarah dapat dikatakan penting dan dapat dijadikan momentum karena A. Memberikan pelajaran dan hikmah bagi kehidupan suatu kelompok. B. Menjadi peristiwa yang selalu diperingati dan dikenang oleh masyarakat. C. Merupakan peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam kehidupan manusia. Yang terakhir, D. Memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia yang lain. Ada yang mau menjawab? Oke, silakan kelompok 1. Pilihannya Oke, enggak ya. Oke, Bu. Oke, kelompok 2 jawabannya B, Bu. Oke, kita dulu ya jawabannya. Yang B.
ada yang bisa menjawab? Kalian bisa diskusi terlebih dahulu ya sebelum menjawab. Nadia bisa diulang tadi ABCD atau pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertamanya adalah, dengan mempelajari sejarah, kita akan mempunyai wawasan sejarah. Pernyataan ini menurut pendapat A. Nugroho Noto Susanto, B. C. Pehil, C. Sartono Kartodirjo, D. E. Hakar.
Baik, pertanyaan pertama, ilmu sejarah berkembang sejalan dengan A. Pengetahuan umum, B. Perkembangan ilmu dan sains lainnya, dan C. Perkembangan iptek, D. Perkembangan kehidupan manusia. Ami. D. Pertanyaan kedua, berikut ini yang bukan termasuk syarat-syarat dari suatu ilmu pengetahuan atau syarat-syarat ilmiah adalah
teori dalam sejarah muncul setelah sejarawan Menemukan kesimpulan dalam penelitian. Oke, Semua. Oke, tadi yang nomor 1 banyak. B. Menemukan kesimpulan setelah melakukan penelitian. Berikutnya, ilmu sejarah memiliki kesamaan dengan ilmu alam karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Para ahli ilmu alam menggunakan laboratorium untuk melakukan pengamatan ataupun sejarawan melakukan pengamatan melalui apa tadi jawabannya? C. Bu, izin tahu QC ya? Iya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Saya boleh, Bu? Boleh. C tadi ya? Iya. Betul. Yang ketiga, sejarah telah diperbincangkan dan dibahas umat manusia sejak dahulu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tadi kalian jawab apa? D. D. Sejarah hanya berpengaruh bagi orang-orang besar. Iya. D ya? Iya, jauh. Sejarah memiliki kedudukan penting bagi umat manusia. Iya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan maksud dari sejarah memiliki kedudukan penting bagi manusia. Jadi tanpa sejarah itu kita tidak tahu atau mungkin tidak bisa mengetahui asal muasal dari apa yang kita ketahui sekarang. Jadi sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari agar misalnya peristiwa yang lalu tidak terulang lagi ataupun kita bisa mengetahui asal muasal dari suatu bangunan ataupun suatu peristiwa itu sendiri. Oke, sudah selesai ya. Oke, kegiatan berikutnya kita akan menyimpulkan materi hari ini. Silakan masuk. Di sini Ibu meminta 1 orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini tentang sejarah sebagai ilmu dan peristiwa? Saya Bu. Oke, silakan Dania. Maju ke depan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Sejarah dikatakan sebagai ilmu atau peristiwa merupakan suatu peristiwa dapat dibuktikan kebenaran dan faktanya lewat serangkaian metode ilmiah. Kelompok hukum ini berfungsi untuk menjadikan sejarah sebagai kajian yang objektif berdasarkan data dan sumber yang tervalidasi. Nah, jadi sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena ia menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa pada masa lampau itu disusun secara sistematis menggunakan metode kajian ilmiah untuk digunakan sebagai metode kajian ilmiah. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan masuk. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan reward pada siswa yang paling aktif saat berdiskusi dan menentukan pendapat. Baiklah, di sini Ibu akan mengumumkan kelompok yang paling aktif saat diskusi dan memberikan pendapat dan menjawab pertanyaan. Di sini Ibu ada bag yang akan Ibu bagikan kepada satu kelompok yang paling aktif. Kira-kira siapa ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 1. Oke. Ayo
Bu. Oke. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Baik, Bu. Ini cuma satu kami pertemuannya kita jadi potong aja. Nanti gantian-gantian aja ya. Baik, Ibu. Ini Ibu akan menyimpulkan materi kita mengenai sejarah sebagai ilmu dan peristiwa. Ilmu merupakan pengetahuan yang telah teruji, terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dasarnya. Sejarah dikatakan sebagai ilmu, artinya suatu peristiwa dapat dibuktikan kebenaran dan faktanya lewat serangkaian metode ilmiah. Sedangkan pengertian sejarah sebagai peristiwa, sejarah dikatakan sebagai peristiwa, artinya adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di masa lampau, namun tidak semua kejadian di masa lampau dapat dikatakan sebagai sejarah. Bisa dipahami untuk materi kita hari ini? Bisa, Bu.